Selamat malam, Bos Bis. Perkenalkan, nama saya Devin Santoso, NIM 150180224. Selaku Ketua Wisuda April HMS ITB 2020, hari ini saya bakal presentasikan progres Wisuda April. Jadi yang kita tahu, baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan adanya warga yang positif virus COVID-19. Virus COVID-19 ini merupakan virus yang penyebarannya sangat ganas. Dalam beberapa hari saja hingga hari ini, 29 Maret 2020, sudah ada 1.100-an orang yang tercatat resmi positif corona. Hal ini menyebabkan banyak kegiatan tidak bisa dilaksanakan demi meminimalisir interaksi satu sama lain dan meminimalisir orang yang terkena virus COVID-19. Dan merespon hal ini, Rektorat ITB pun mengeluarkan surat edaran mengenai wisuda April 2020. Wisuda April 2020 ini yang seharusnya dilaksanakan 4 April 2020 ditiadakan. Dan untuk menanggapi hal ini, kami dari Panwis, Panitia Penyelenggara Wisuda April 2020, memutuskan untuk tidak menyelenggarakan bentuk kegiatan yang merupakan acara yang mengundang massa dan interaksi secara langsung demi kepentingan bersama. Dan karena kondisi ini, dokumen yang berisi rancangan wisuda April 2020 sudah tidak relevan karena adanya batasan-batasan. Dan karena keterbatasan waktu, Panitia Wisuda April 2020 mengambil keputusan yang taktis demi memudahkan keberlanjutan Wisuda April 2020. Dengan hal tersebut, terjadi perubahan bentuk kegiatan yang menyesuaikan kondisi sekarang ini. Terjadinya perubahan bentuk kegiatan bertujuan untuk memenuhi tujuan Wisuda April 2020. Bentuk-bentuk kegiatan yang sekarang sebagai berikut. Yang pertama ada pembuatan video. Pada hal ini akan dibuat dua jenis video, yaitu video refleksi dan video apresiasi. Yang pertama, video refleksi dibuat guna memenuhi tujuan pembekalan kue-kue Ganapati. Sedangkan video apresiasi dibuat untuk memberikan apresiasi kepada wisudawan dan wisudawati HMS ITB. Lalu akan ada juga pembuatan buku cerita wisudawan. Buku cerita ini akan dibuat untuk masing-masing wisudawan. Dan hal ini juga untuk mengapresiasi wisudawan dan wisudawati HMS ITB akan apa yang mereka telah lakukan selama di ITB. Lalu tetap akan diadakan penonhiman dan akan diadakan lewat aplikasi Zoom. Karena keterbatasan kita untuk berinteraksi satu sama lain, maka penonhiman akan dilakukan secara online. Lalu akan ada juga kegiatan non-formal lainnya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan wisuda April HMS ITB 2020. Adanya perubahan bentuk kegiatan dari yang sudah direncanakan menyebabkan perubahan job desk juga. Oleh karena itu, ada juga perubahan pada organogram wisuda April 2020 sebagai berikut. Jadi, ini organogram yang lama. Bidang-bidang terdiri dari MSDM, LO, acara, operasional, membawahi konsumsi dan logistik, lalu ada lapangan, dan pencosaan membawahi pubgraf, artistik, dan dokumentasi. Dan karena kondisi ini, disesuaikanlah organogramnya menjadi seperti ini. Oke, jadi di organogram baru ini, ada beberapa bidang dan divisi yang job desk-nya sudah tidak relevan lagi, yaitu lapangan, logistik, dan artistik. Dan acara diubah menjadi tim konten. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sekretaris Jenderal. Baik, selamat malam Bos Bis. Perkenalkan di sini nama saya Muhammad Rifki Lokawi sebagai Sekretaris Jenderal.
Untuk bidang sekretaris jenderal sendiri, tidak ada yang mengalami peleburan di divisinya karena masih relevan terhadap keberjalanan wisuda April ke depannya. Di sini di bawah bidang sekretaris jenderal terdapat sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara, dan dana usaha. Next. Untuk sekretaris jenderal sendiri, job desk yang dimiliki adalah yang pertama, mengordinasikan sekretaris bendahara serta dana dan usaha. Yang kedua, membuat dan mengontrol keberjalanan timeline acara wisuda April 2020. Yang ketiga, melakukan koordinasi terkait perizinan kegiatan dengan sekretaris. Yang keempat, membantu ketua dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, mengordinasi pemasukan dari divisi dana usaha dengan bendahara. Next. Untuk timeline wisuda April HMS ITB 2020 bisa dilihat di layar. Timeline ini dibuat setelah perombakan dari organogram wisuda April, yaitu tanggal 22 Maret 2020. Dan bisa dilihat berakhir di 18 April 2020, yaitu saat publikasi video rekam jejak wisudawan atau after movie. Next. Setelah itu, progres yang untuk sekjen sendiri, yaitu menjaga keberjalanan timeline dan membantu koordinasi antar divisi di bawahnya. Setelah ini akan dilanjutkan pada sekretaris. Perkenalkan, nama saya Diana Tunisa. Sebagai sekretaris 1, saya dibantu oleh sekretaris 2, yaitu Jeff. Bisa di next slide. Jadi job desk dari sekretaris sendiri sebenarnya nggak terlalu berubah banyak. Mungkin karena surat menyuratnya lebih kurang, jadi sekretaris 1 maupun sekretaris 2 saling ngebantu aja dalam hal penyusunan laporan kegiatan, menyampaikan dan menindaklanjuti surat masuk dan keluar, membuat notula, serta membuat handout, dan yang terakhir itu bakal menyusun LPJ bersama. Next. Kemudian bagian progresnya sendiri, karena kita nggak ada koordinasi mengenai ruangan dan lain sebagainya lagi, jadi sebenarnya lebih ke pembuatan lembar progres tiap minggu yang nantinya bakal kita lanjutkan menjadi lembar pertanggungjawaban, sama terakhir membuat notula tiap rapat. Next. Nah, next progresnya apa? Sebenarnya next progresnya ini adalah job desk kami sendiri, karena kami nggak tahu ke depannya bakal ada apa, jadi kami bakal tetap membuat notula tiap rapat. Baru yang terakhir kami bakal pembuatan lembar pertanggungjawaban, sama kalau misalnya ada surat masuk dan keluar, atau ada pembuatan surat yang diperlukan, kami bakal ngebuat itu. Oke, makasih. Oke, selanjutnya nama saya Laika Kamila, NIM 150180117. Ya, jadi untuk job desk-nya sendiri, yang pertama itu untuk membuat RAB dengan berkoordinasi dengan divisi-divisi lain. Terus yang kedua itu mencatat cash flow selama keberjalanan acara. Dan yang ketiga, koordinasi dengan divisi dana usaha terkait dana pemasukan dan dana pemasukan. Next. Untuk progres yang udah dilakukan, jadi sebelumnya itu RAB sebelum peleburan divisi itu udah ada, cuma untuk divisi-divisi baru ini RAB revisi udah ada, dan
eh, divisi yang membutuhkan dana itu cuma operasional, bidang operasional, dan cash flow udah diupdate hingga transaksi terakhir. Next. Ya, untuk progres selanjutnya, jadi update RAB setiap periode waktu dan pengisian cash flow sampai transaksi berakhir. Udah, terima kasih. Jadi selanjutnya ini adalah divisi entrepreneurship. Perkenalkan, nama aku Enrico, NIM 150 sebagai kepala divisi entrepreneurship. Jadi job desk entrepreneurship itu sebenarnya untuk menghasilkan dana agar keberjalanan Whisper ini dapat berjalan dengan lancar dalam hal pendanaan. Dan progres yang sudah dilakukan yaitu ketika kita masih kelas offline, yaitu danus makanan udah sekitar 1,7 juta, dan dari baju angkatan sendiri profitnya setelah dihitung bisa mencapai lebih kurang 7,2 juta. Jadi kita juga ada buat PO alat tulis, itu profitnya lebih kurang 100.000, dan sampai sekarang baju angkatan udah 40% kekumpul uangnya. Dan progres selanjutnya adalah untuk melengkapi 60% dari orang-orang yang belum membayar baju angkatan tersebut. Terima kasih. Halo Mas MSTB, perkenalkan saya James Albertus Wigiana, NIM 150181106. Dan perkenalkan, saya Yolanda Lissusumbu, NIM 150181115. Dan kita berdua dari MSDM. Dan pada hari ini kita akan menjelaskan mengenai perjalanan MSDM selama ini, dan ke depannya kita akan melakukan apa. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan dari arahan kerja kita berdua dulu. Yang pertama yaitu memastikan penanaman nilai selama keberjalanan wisuda April HMSTB 2020. Yang kedua, melakukan staffing panitia. Yang ketiga, mencatat absensi kehadiran rapat. Yang keempat, pemberdayaan staf. Dan yang terakhir, mengurus teknis open recruitment dan mewawancara ring 1 dan ring 2. Lalu selanjutnya progres setelah kita lakukan selama ini. Yang pertama itu adalah wawancara ring 1 dan ring 2 dan pemilihannya. Sebelumnya kita telah menyebar G-Form kepada Masa Ganapati untuk melakukan pendaftaran ring 1 dan ring 2. Setelah itu kita melakukan wawancara dari tanggal 27 hingga 28 Februari dan pemilihan dilakukan tanggal 29 Februari. Pemilihan dilakukan oleh Divisi MSDM dan Ketua Wisuda April 2020. Yang selanjutnya, untuk sistem staffing divisi sendiri, jadi dilakukan oprek melalui G-Form dengan 3 pilihan beserta alasannya. Nah, saat proses staffing, prosesnya dilakukan, yang pertama kita menentukan jumlah minimum dan optimum dari tiap kadif dan kabit, serta perkiraan setiap job desk membutuhkan berapa banyak orang. Nah, saat didapatkan hasilnya, kami menempatkan setiap orang di pilihan 1 terlebih dahulu, dan apabila melewati angka optimum, maka akan dipertimbangkan alasannya. Proses ini berlaku looping sampai mendapatkan jumlah yang diinginkan. Dan di sepanjang proses looping ini, kami mempertimbangkan saran dari Kadif mengenai kompetensi yang diinginkan dari stafnya, ataupun apabila ada orang tertentu yang memang dipercaya untuk masuk ke divisi tertentu. Nah, untuk staffing yang baru, karena mempertimbangkan kebutuhan untuk membuat keputusan yang taktis, akhirnya diputuskan untuk melakukan staffing ulang dengan menggunakan hasil dari G-Form yang pertama, dan dilakukan screening ulang dengan untuk divisi Pubgraf dan dokumentasi yang membutuhkan staf lebih banyak, kemudian LO, konten, baru dilanjutkan dengan staf lainnya. Ini pun prosesnya juga tetap looping karena ada yang dikurang dan ada yang ditambah. Oke, selanjutnya kita juga membantu ketua dan divisi-divisi yang ada dalam pemberdayaan anggota. Mungkin pada awalnya kita membantu seperti menanamkan nilai-nilai yang ingin ketua kita bawa dan memberikan pemahamannya kepada kadif-kadif yang ada. Dan pada keberjalanan juga kita membantu kadif-kadif yang ada untuk menanamkannya kembali pada staff-staffnya. Lalu selain itu kita juga telah melakukan brainstorming tentang pemberdayaan anggota, baik dengan kadif-kadif seluruh kadif yang ada maupun dengan ketua wisuda HMSTB. Lalu selain itu kita juga telah melakukan hal-hal afeksi yang kita harapkan dapat menumbuhkan semangat-semangat
pada masa Ganapati itu sendiri. Menambahkan juga untuk membantu ketua dan divisi, maka kami membuka apabila mereka membutuhkan kami untuk meng-approach anggotanya ataupun istilahnya membantu mereka dalam mengurus stafnya. Selanjutnya untuk absensi tiap rapat dibagi jadi 2 jenis. Pertama absensi rapat ring 1, 2, dan kumpul akbar yang dipegang oleh MSDM. Yang kedua ada absensi tiap rapat divisi yang dipegang oleh tiap kadif atau kabit ataupun orang yang diberi tanggung jawab oleh kadif dan kabit tersebut. Dan kedua format ini sudah di-share ke setiap kadif dan kabitnya. Untuk next progress, kami pun masih mempertimbangkan banyak opsi yang mungkin dilakukan karena efek dari corona dan kami harus melakukan segalanya melalui platform online. Tapi kemungkinan besar kami akan melakukan follow-up, tetap melakukan follow-up ke setiap kadif dan kabit. Harapannya ini biar kami bisa dapat inputan, kira-kira mereka ada kekurangan apa dengan anggotanya. Kami juga berharapnya bisa melakukan follow-up terhadap tiap anggota secara random aja. Ini pun bisa nyari inputan baru dan siapa tahu mereka punya saran untuk kadif dan kabitnya tapi tidak tersampaikan secara langsung, mungkin karena malu atau karena apa. Dan selanjutnya kami juga ingin memberikan afeksi, harapannya di tengah keadaan seperti ini, setiap orang juga bisa tetap merasa semangat gitu untuk melakukan apa yang mereka kerjakan di Wispril ini. Dan terakhir, setelah perjalanan ini, berharap kami juga bisa memberikan apresiasi untuk setiap orang yang sudah mengambil bagian di Wispril ini. Oke, sekian dari MSDM. Terima kasih. Jadi, halo Bos Bis, kenalin, aku Gabriel, HMS 18, NIM 150181135, di sini menjabat sebagai Kadif LO. Dan saya Andreas Rich Krismon Setiawan, 150181022. Saya sebelumnya sebagai Kabit Lapangan, tetapi karena ada wabah virus corona dan ada perubahan organogram baru, sekarang saya menjabat sebagai Wakil Ketua Divisi LO. Jadi di sini kami berdua bakal menjelaskan sedikit banyak mengenai peran LO di Wispril 2020. Oke, jadi lanjut aja. Ya, jadi sejauh ini dapat dipastikan bahwa jumlah wisudawan April 2020 ada 9 orang yang list namanya ada di sini. Nah, jumlah staf dari LO sendiri terdapat 63 orang. Jadi, kemungkinan satu orang wisudawan akan didampingi oleh 6-8 orang LO. Nah, job desk awal LO itu adalah menjadi penghubung antara panitia wisuda dengan wisudawan. Tetapi karena adanya perubahan organogram, sekarang job desk-nya menjadi yang pertama menjadi penghubung antara panitia wisuda dengan wisudawan, dan yang kedua menjadi penghubung antara panitia wisuda dengan masa HMS. Nah, job desk yang pertama ini kemungkinan besar menjadi job desk dari ketua divisi dan yang kedua wakil ketua divisi. Tetapi kedua job desk ini bersifat dinamis dan berhubungan satu sama lain, jadi kami bisa mengisi peran satu sama lain. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Andre sebelumnya, kalau job desk LO ini ada 2, sebagai penghubung, tetapi utamanya adalah sebagai penghubung, yaitu penghubung antara panitia wisuda dengan massa maupun dengan wisudawan. Jadi sejauh ini sudah ada beberapa progres yang telah dilakukan di LO. Jadi yang pertama adalah memastikan jumlah wisudawan yang fix mengikuti wisuda April pada tahun ini. Yang kedua juga meminta inputan mengenai fun fact wisudawan. Fun fact wisudawan ini diperlukan oleh divisi publikasi dan grafis. Yang ketiga, meminta inputan mengenai video refleksi wisudawan. Kalau video refleksi wisudawan ini diperlukan oleh divisi dokumentasi. Dan yang terakhir adalah meminta inputan mengenai isi konten buku cerita wisudawan, yang utamanya diperlukan oleh divisi konten. Jadi sebenarnya di sini LO hanya meminta inputan-inputan yang diperlukan oleh divisi-divisi lain, baik kepada massa HMS ITB maupun kepada wisudawan. Jadi untuk progres selanjutnya,
kami akan tetap meminta inputan terkait isi konten lanjutan buku cerita wisudawan. Yang kedua, kami juga akan meminta inputan kepada masa HMS ITB jika ada masa yang ingin memberikan video apresiasi kepada wisudawan. Tetapi ini semua sebenarnya masih tentatif, karena tergantung dari divisi yang membutuhkan. Dan yang terakhir, kami juga diminta untuk meminta inputan terkait video parade dari masa kewisudawan. Tetapi yang ini juga masih tentatif, tergantung dari divisi yang membutuhkan. Jadi mungkin sekian dari kami, divisi LO. Andrea, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke, jadi sekian saja dari kami. Terima kasih banyak. Halo Bos Bis, perkenalkan nama aku Aisyah Nuha Zahira, NIM 150188049. Di sini selaku Kabid Konten. Halo Bos Bis, kenalin aku Laura Naomi, NIM 150180119 sebagai Wakabid Konten. Nah, di sini bidang konten ini merupakan peleburan dari bidang acara rancangan Wispril sebelumnya. Nah, karena sekarang kondisinya dengan adanya COVID ini tidak memungkinkan lagi adanya acara yang mengundang massa banyak, maka dari itu media apresiasi untuk Wispril ini dirombak lagi. Nah, bidang konten ini job desk-nya itu merancang media apresiasi bagi para bosbis yang lulus di Wispril 2020. Untuk media apresiasinya sendiri ini udah sempat minta inputan ke angkatan. Nah, inputannya itu salah satunya itu berupa buku cerita wisudawan. Nah, jadi buku cerita wisudawan ini isi susunan dari buku ini bakal dirancang sama bidang konten. Nah, selain itu, bidang konten juga akan ngerancang teknis dari penerimaan online. Next, udah. Sekarang aku mau ngejelasin progres buat bidang konten. Progres yang udah dilakuin sekarang baru pembagian tugas pada staf baru yang dilakuin kemarin tanggal 28 Maret. Untuk selanjutnya, yang terdekat capaiannya adalah rapat pertama online. Itu untuk merancang konten dari buku cerita wisudawan. Kemudian hasilnya bakal dikoordinasikan kepada LO. Setelah kita dapat konten dari wisudawan dari LO, kita bakal mulai mengeditorial buku cerita wisudawan. Kemudian ada juga rapat kedua online untuk merancang teknis penerimaan. Sekian dari bidang konten. Terima kasih. Selamat pagi, siang, malam, Bosbis. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki, HMS 18133, sebagai Ketua Bidang Pensuasanaan. Selamat pagi, siang, malam. Siang, malam, Bosbis. Perkenalkan, saya Sodik, NIM 1501847 sebagai Kepala Divisi Dokumentasi. Selamat pagi, siang, malam, Bosbis. Saya Lukas Adiwijaya sebagai Ketua Divisi Publikasi dan Grafis. Di sini ada juga wakil ketua divisi publikasi dan grafis, yaitu Hansel, dikarenakan adanya peleburan organogram yang baru, sehingga kepala divisi konsumsi tidak dibutuhkan lagi, sehingga dijadikan wakil kepala divisi publikasi dan grafis. Selamat pagi, siang, malam, Bosbis. Kenalkan lagi, saya Hansel, ex-Kadif Konsum, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Lukas,
karena adanya perubahan pada organogram. Di sini sekarang saya menjabat sebagai Wakadivpugraf. Oke, lanjut aja. Yang pertama bakal di bagian publikasi dan grafis. Untuk penjabaran kerjanya atau job desk, ada beberapa job desk, yaitu yang pertama mendesain merch dan kaos angkatan, yang kedua mendesain layout Instagram, yang ketiga mendesain fun fact untuk wisudawan, lalu mendesain organogram, mendesain visual stock, Twibbon, sertifikat panitia, lalu mempublikasikan acara-acara Wispril, dan memegang official account Instagram Wisuda HMS. Progresnya semenjak awal menjabat ada 5, yaitu organogram baru yang sudah dipublikasikan, yang kedua visual stock, mood board, dan color palette, yang ketiga fun fact wisudawan, keempat desain merch dan baju angkatan, yang kelima adalah publikasi sidang calon wisudawan. Lalu progres yang akan dilanjutkan selanjutnya adalah desain organogram dan desain games. Lalu dilanjutkan dengan publikasi melalui Instagram dan grup angkatan. Ini adalah timeline untuk publikasi dan grafis. Dapat dilihat juga di dokumen di lampirannya. Mungkin untuk Lukas, ada yang mau ditambahkan dulu? Untuk desain merch kaos angkatan sama kartu ucapan sidang itu udah selesai waktu udah tanggal 12 Maret, yaitu hari Kamis. Terus yang sidang Jumat 13 Maret, dan desain merch berupa enamel, hoodie, stiker, dan gelang selesainya juga tanggal 13 Maret, hari Jumat. Oke, Kas. Langsung lanjut aja ya, Kas, berarti. Lanjut ke divisi dokumentasi. Job desk-nya, yang pertama mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan, lalu membuat video testimoni dari setiap angkatan, lalu yang terakhir adalah membuat after movie. Progresnya ada 2, yaitu foto sidang wisudawan mendokumentasikan seluruh rangkaian pasca sidang wisudawan yang telah dilakukan kemarin. Lalu yang kedua adalah sedang mengerjakan video refleksi dari wisudawan, dan itu bekerjasama dengan LO untuk mengumpulkan video refleksi tersebut. Progres selanjutnya rencananya ada 3, yaitu dokumentasi video Mars HMS, yaitu akan dikumpulkan secepatnya, lalu pembuatan video testimoni tiap angkatan, yang nanti akan dicari perwakilannya dari tiap angkatan, lalu akan membuat after movie yang akan dilaksanakan secepatnya. Ini timeline-nya untuk pelaksanaan bagian dokumentasi, dapat dilihat juga di bagian dokumen. Dan untuk Sodik, mungkin ada yang ditambahkan? Iya, terima kasih, Jack. Mau menambahkan untuk kendala yang dialami sebelum saat ini, masih memikirkan tentang cara pengumpulan videonya, gimana. Bentuk solusinya, paling dibuat sebuah link pengumpulan video yang nantinya bakal di-share, dan ntar video-videonya bisa di-upload lewat link itu. Lalu, buat waktu proses editing video, sebenarnya itu masih sulit ditentukan, tapi perkiraan dari editor videonya itu kurang lebih setelah seperti yang ditampilkan. Mungkin udah cukup. Oke, terima kasih. Maka ucapan dari Sodik itu sebenarnya mengakhiri bagian dari pensuasanaan. Untuk hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan saja untuk bagian pensuasanaan. Terima kasih atas waktunya, Bos Bis. Terima kasih.
Jadi, halo Bos Bis dan teman-teman HMS sekalian. Perkenalkan, saya Bayu, NIM 150181124, sebagai Ketua Divisi Operasional Panwispil 2020 pada organogram yang baru dan Kabid Operasional Panwispil 2020 untuk organogram yang lama. Nah, bidang operasional pada organogram yang baru ini mengalami perubahan, di mana operasional tadinya merupakan bidang yang membawahi 2 divisi, yaitu ada divisi logistik dan divisi konsum. Divisi logistik diketuai Zorif, dan divisi konsum diketuai sama Hansel. Cuman di organogram yang baru, divisi konsum ini dihilangkan dan anggota divisi konsum dilebur ke divisi-divisi lain yang butuh anggota lebih banyak. Sedangkan untuk Kadif konsumnya sendiri sekarang menjadi Wakadif Pukraf. Terus untuk divisi logistik namanya berubah menjadi divisi operasional saja dan beranggotakan 7 orang dari yang tadinya 22 orang. Nah, selebihnya itu juga dilebur di divisi lain yang butuh anggota lebih baik juga. Jadi di divisi operasional ini ketuanya ada saya sendiri, wakilnya ada Zorif, dan tadi beranggotakan 7 orang. Nah, setelah saya menjelaskan tentang operasional secara singkat, saya akan menjelaskan mengenai job desk dari divisi operasional. Oke, yang pertama adalah mengkoordinasi kebutuhan dan tugas dari ketua dan bidang lainnya terkait bidang operasional. Jadi di sini kita mengumpulkan data maupun informasi dari divisi-divisi yang ada, mereka butuh apa, di situ terus kita kumpulkan datanya yang dan kita olah yang masih berkaitan dengan bidang operasional. Nah, dari pembahasan dengan ring 1 maupun ring 2 divisi-divisi yang ada, kebutuhan mereka saat ini adalah untuk nantinya memproduksi barang-barang seperti pada job desk nomor 2, yaitu kaos, plakat, spanduk, enamel, dan buku cerita wisudawan. Jadi di sini kami mengurus produksi barang-barang tersebut dengan mencari vendor-vendor barang-barang terkait. Selanjutnya, di sini divisi operasional mempunyai timeline yang membantu kita sebenarnya dalam mengontrol pekerjaan yang sudah kami lakukan dan yang akan kami lakukan. Timeline divisi operasional ini sebetulnya update dari timeline divisi logistik di organogram yang lama. Nah, timeline divisi logistik sudah dimulai dari awal Maret, di mana dia selain mencari vendor baju angkatan, ada juga job desk-nya mencari venue maupun mencari vendor lain untuk merch. Namun di sini tidak kami tuliskan lagi pada timeline divisi operasional karena untuk mencari venue maupun vendor merch sudah tidak ada relevansinya dengan divisi operasional yang baru. Sedangkan yang saya sisakan di sini, kami sisakan hanyalah yang masih punya relevansi dengan divisi operasional, yaitu ada mencari vendor baju angkatan, mencari vendor enamel, kemudian pada minggu ketiga di bulan Maret fiksasi vendor baju angkatan, terus tanggal 26 kita udah DP baju angkatan 50% dibayar dari bendahara, terus di situ muncul juga hasil staffing organogram baru. Terus Jumatnya kami melakukan promotion job desk baru. Terus hari Sabtu kemarin kita floorin mengenai job desk baru ini ke anggota, dan mulai hari ini sampai minggu depan divisi operasional mulai bekerja untuk mencari vendor-vendor barang-barang terkait yang sudah dijelaskan pada job desk tadi. Nah, cuma di sini kita nggak menutup kemungkinan bahwa proses pencarian vendor tetap dilakukan pada minggu-minggu setelah tanggal 5, karena kemungkinan atau ya besar kemungkinannya di minggu ini dari tanggal 29 sampai tanggal 5 masih minim informasi yang kami peroleh terkait dengan vendor-vendor untuk memproduksi barang-barang terkait, karena kemungkinan vendor tersebut masih tutup atau tidak masih belum beroperasi karena corona. Jadi intinya proses pencarian vendor masih bisa kami lakukan setelah tanggal 5. Terus kami juga memiliki RAB optimis
dan pesimis. Optimis itu dengan harga maksimum atau maksimal dengan kemungkinan kualitasnya yang paling baik, dan pesimis ini harga minimum namun dengan kualitas yang juga cukup baik, karena mungkin dengan harga untuk kualitas yang sangat baik harganya mungkin bisa sangat mahal. Nah, pada RAB ini untuk plakat, enamel, buku cerita wisudawan maupun spanduk harganya masih berupa estimasi karena kami belum melakukan survei lebih lanjut. Maksudnya belum mencari vendor-vendor dan belum survei secara lebih mendetail, sehingga harga-harganya di sini masih estimasi, khususnya buku cerita wisudawan, di mana untuk menentukan harga satuan buku cerita ini butuh data mengenai bukunya itu sendiri, kayak jumlah halaman yang berapa, terus covernya mau hardcover atau enggak, terus jenis kertasnya mau apa, terus jilitannya mau finishingnya gimana. Nah, untuk spesifikasi buku ini masih di dalam proses perencanaan, jadi selama belum difikskan, kami masih agak kesulitan untuk menentukan harga satuan yang tepat, sehingga yang terpapan di sini, yang tertulis di sini masih berupa estimasi saja. Nah, selanjutnya adalah progres. Di sini progresnya lebih kepada progres dari divisi logistik pada organogram sebelumnya. Karena kalau untuk dari divisi operasional sendiri, karena baru terbentuk 2 hari yang lalu, divisi operasional hingga pembuatan video ini belum ada progres apapun, karena mulai pencariannya baru dilakukan hari Minggu dan minggu depannya. Sehingga untuk Orwis ini kami memunculkan progres dari divisi logistik yang masih ada relevansinya dengan tugas maupun tanggung jawab dari divisi operasional saat ini. Yaitu ada pertama DP baju angkatan, berarti vendor baju angkatan sudah kami tentukan dan sudah fix, dan kemarin tanggal 26 Maret udah DP 50% dari total biaya produksinya 6.060.000. Terus kedua kami mendapatkan vendor enamel. Vendor enamel ini yang kami peroleh di harga 20 ribuan. Oke, terus selanjutnya karena tadi udah ada progres di produksi baju angkatan, maka di sini kita membuat RAB aktual, di mana harganya itu sudah disesuaikan dengan harga vendor yang kita gunakan untuk produksi. Dan harga totalnya ini, kalau bisa dilihat, ini kami mendapatkan harga lebih murah dibandingkan dengan RAB pesimis kita. Di RAB pesimis 6.240.000, di aktualnya kita ternyata yang mengeluarkan 6.060.000. Nah, terus untuk RAB aktual ini akan diupdate ketika kita sudah memproduksi barang-barang lain. Terus progres selanjutnya akan dilakukan oleh divisi operasional, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami akan mencari vendor untuk enamel, spanduk, buku cerita wisudawan, dan juga plakat. Di sini kita mencari vendor enamel lagi, karena masih mencari kemungkinan adanya vendor yang bisa memberikan harga di bawah 20 ribuan tadi. Nah, terus terakhir adalah fiksasi vendor, yaitu menentukan satu vendor yang akan dipakai dari banyak option vendor yang kami dapatkan. Demikian penjelasan dari divisi operasional. Terima kasih.